Baik Ibu-Ibu, apakah sudah bisa kita mulai proses mediasi kita pada hari ini? Bisa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sutra SH dan saya akan bertindak sebagai mediator dalam proses mediasi pada hari ini. Nah, dan saya memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk saling memperkenalkan diri. Dimulai dari pihak penggugat terlebih dahulu, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Sutra karena sudah mau menjadi mediator di masalah pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asia Hasanah, saya sebagai penggugat pada kasus kali ini. Terima kasih ya Bu. Kemudian dari pihak tergugat saya persilakan. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Sutra sebagai mediator pada kasus kali ini. Perkenalkan, nama saya Nabila. Saya berasal dari Siantar. Di sini saya sebagai tergugat dalam kasus kali ini. Baik, terima kasih kepada kedua belah pihak yang telah hadir dan bersedia mengikuti proses mediasi pada hari ini. Nah, sebelum proses mediasi ini berlangsung, apakah ibu-ibu ini sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Saya ingin menyampaikan bahwa mediasi ini adalah proses penyelesaian sengketa secara sukarela, di mana saya sebagai pihak netral akan membantu ibu-ibu sekalian ya dari pihak tergugat maupun pihak penggugat untuk berdialog dan mencari solusi dari pokok perkara yang sedang dialami. Nah, perlu saya tegaskan bahwa saya tidak berpihak pada salah satu pihak manapun dan tidak memiliki kewenangan memutus untuk siapa yang salah dan juga benar, karena itu bukan kewenangan saya sebagai mediator. Itu adalah keputusan itu berada di tangan hakim di pengadilan nanti. Nah, tugas saya adalah membantu menciptakan suasana komunikasi yang baik dan kondusif agar ibu-ibu sekalian dapat menemukan solusi terbaiknya sendiri. Nah, ibu-ibu sekalian, mediasi ini adalah proses di mana untuk mendamaikan antara kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan bersama. Nah, ada beberapa prinsip penting dalam mediasi ini yang perlu kita pahami bersama ya ibu-ibu. Yang pertama, sukarela. Maksudnya di sini adalah ibu-ibu bebas untuk mengikuti dan mengakhiri proses mediasi ini kapanpun. Yang kedua, rahasia. Maksudnya di sini adalah segala informasi yang muncul dalam mediasi ini bersifat rahasia dan tidak boleh disebarluaskan tanpa izin. Yang ketiga, netralitas dan imparsialitas. Maksudnya di sini adalah saya akan bersikap netral dan memperlakukan semua pihak secara adil. Yang keempat, kesepakatan bersama. Maksudnya di sini adalah tujuan akhir dari proses ini adalah mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Setelah itu, tata tertib yang harus ibu-ibu sekalian patuhi sebelum melaksanakan proses mediasi pada kali ini adalah yang pertama, tidak boleh ada pihak yang berkata kasar atau mencaci maki. Yang kedua, tidak boleh ada pihak yang menghina satu sama lain. Yang ketiga, tidak boleh ada pihak yang bermain fisik seperti memukul, mencubit, dan lain segala macamnya. Yang keempat, tidak boleh ada pihak yang merokok. Yang kelima, tidak boleh ada para pihak yang bermain HP. Yang keenam, tidak boleh ada pihak yang meninggalkan ruang mediasi tanpa izin. Apakah dari semua tata tertib yang saya bacakan tadi ibu-ibu sekalian sudah mengerti? Sudah. Baik, apakah ibu-ibu sekalian ada tata tertib yang ingin ditambahkan? Tidak ada. Cukup. Baik, cukup ya. Nah, jika ibu-ibu sekalian merasa perlu, kita juga bisa melakukan sesi terpisah atau namanya kaukus secara bergantian. Nah, jika ibu-ibu sekalian belum mengetahui apa itu kaukus, akan saya jelaskan ya. Jadi kaukus itu adalah pertemuan dengan satu pihak tanpa diketahui oleh pertemuan pihak yang lainnya. Jadi kaukus itu adalah pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya. Tujuannya adalah untuk menggali informasi yang lebih dalam atas pokok perkara yang dialami oleh kedua belah pihak yang mungkin masih tersembunyi, dan ungkapan perasaan malu atau takut atau emosi yang tidak bisa diselesaikan selama proses mediasi itu berlangsung. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, kalau ada yang masih dipendam dalam perasaannya, dalam hatinya, itu nanti kita akan melaksanakan kaukus ini ya, secara empat mata gitu. Nah, untuk memulai mediasi,
saya ingin meminta masing-masing kedua belah pihak untuk menyampaikan pandangannya mengenai permasalahan ini tanpa saling menyela ya. Setelah itu kita akan mulai menggali kepentingan dan mencari titik temu. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita memulai, Ibu-ibu? Tidak. Baik, silakan dari pihak penggugat menyampaikan pandangannya. Kemudian dilanjutkan oleh pihak tergugat ya. Jadi begini, Ibu Sutra, pada 4 Januari 2025, saya meminjamkan uang saya itu sebesar 50 juta kepada Ibu Nabila untuk keperluan usahanya. Kami sepakat secara lisan bahwa uang itu akan dikembalikan paling lama itu 3 bulan. Tapi sampai sekarang belum ada pembayaran sama sekali. Bahkan untuk berkomunikasi pun ke Ibu Nabila itu sulit. Seperti itu. Oke, baik ya. Bagaimana tanggapannya Ibu Nabila? Saya akui bahwa saya meminjam uang tersebut, Bu. Waktu itu saya sedang berkembang, tapi setelah saya sakit-sakitan, usaha saya jatuh. Saya tidak bermaksud menghindar, hanya saja saya memang belum punya kemampuan untuk membayar. Saya ingin membayar, tapi mohon diberi waktu, Bu. Oke, saya menghargai kejujuran dari Ibu Nabila ya. Apakah Ibu Aisyah Hasanah bersedia memberikan waktu seperti dengan cicilan? Saya bisa mempertimbangkan cicilannya, Bu. Tapi saya ingin ada kepastian. Jangan sampai ini terus-terusan terjadi tanpa ada kejelasan. Bagaimana jika kesepakatan cicilan 5 juta itu per bulan gimana? Selama 10 bulan, dimulai bulan depan. Apakah dari Ibu Nabilanya itu menyanggupinya? Baik, terima kasih ya Bu Aisyah Hasanah telah menanggapi selaku penggugat. Bagaimana tanggapannya dari pihak tergugat Ibu Nabila? Kalau sebesar 5 juta per bulan terlalu berat bagi saya, Bu Sutra. Saya sanggupnya itu cuma 3 juta per bulan, dan saya akan berusaha keras untuk melunasi. Bagaimana menurut Ibu Aisyah Hasanah? Apakah bisa seperti itu saja pembayarannya? Baik, saya bisa terima asalkan ada surat kesepakatan yang ditandatangani. Dan kalau udah keterlambatan lebih dari 2 bulan, saya berhak menempuh jalur hukum selanjutnya. Gimana Ibu Nabilanya menyanggupinya atau tidak? Baik, saya akan bantu menyusun kesepakatan tertulis dengan poin-poin tersebut. Apakah kedua belah pihak setuju? Setuju. Oke, baik. Sebelumnya saya akan menjelaskan ya Ibu-Ibu, jika Ibu-Ibu sekalian ini sudah melaksanakan proses mediasi itu, nah jika suatu saat Ibu ini bersengketa kembali, tapi kan akta perdamaian itu sudah diterbitkan oleh hakim yang memeriksa perkara di pengadilan. Nah, maka Ibu-Ibu sekalian tidak bisa mengajukan kembali pokok perkara tadi ke dalam pengadilan, karena kan akta perdamaian itu sudah diterbitkan bahwasannya mediasi itu dianggap telah selesai. Jadi Ibu tidak ada masalah lagi untuk di mediasi atas kasus itu. Nah, jadi kalau dari Ibu penggugat, Ibu Aisyah Hasanah mengajukan gugatan kembali kepada Ibu Nabila, itu tidak bisa. Nah, seperti itu ya Ibu gitu. Karena dia udah bersifat kontestasi, karena kan tadi si Ibu Nabila ini tolak ikat janji gitu ya atas pembayaran uang cicilan tadi tersebut. Bagaimana, apakah dari pihak tergugat dan penggugat bisa memahaminya? Bisa. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja proses mediasi kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak penggugat dan tergugat yang telah hadir dan menyampaikan pendapatnya soal proses mediasi berlangsung ini. Saya mengucapkan minta maaf apabila saya ada salah kata ataupun perbuatan pada hari ini ya Ibu. Nah, untuk berakhirnya proses mediasi ini berlangsung, saya harap Ibu Aisyah selaku penggugat dan juga tergugat Ibu Nabila boleh salaman terlebih dahulu. Baik, berarti sudah sepakat ini ya Ibu-Ibu ya, kasusnya bahwa sudah damai, tidak ada dipermasalahkan kembali. Oke.